syukru ala ni'amillah. Di pagi yang penuh berkah ini, kita hadir bersama, menyatukan niat, menyamakan langkah, bisa hadir duduk di majlis Rasul dengan tujuan dan niat yang sama untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah apa yang menjadi niat dan langkah kita di pagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicatat oleh Allah sebagai amaliyah kebaikan, dan itu menjadi bekal kita di saat kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, ini masjid luasnya berapa ini? Kira-kira dalamnya aja nih, dalamnya kira-kira ada kira-kira ini mah kira-kira Bang Haji Yasin berapa? Luasnya dalamnya aja nih, tebak-tebak aja dah berapa kira-kira. Ada 400 meter, ada lebih ya, lebih. Ini luas dalamnya aja nih 800, 600 mah ada ya. Kalau 600 kapasitasnya yang hadir pagi ini kira-kira persentasenya ada nggak 90% ini? Belum ada. Berapa kira-kira? Ini yang hadir sekarang persentase dari 600 luasnya, yang hadir ini berapa persen kira-kira nih menurut tentu? 40% ada. 20%? 20-an ya. Aduh, Yahudi masih berani sama kita. Ya, Yahudi masih berani sama kita, saudara. Karena Yahudi itu takutkan sebenarnya bukan banyaknya umat Islam yang di luar, tapi tokoh Yahudi menyatakan di dalam komitmennya, kami akan takut kepada umat Islam ketika umat Islam subuhnya seperti Jumat, seperti sholat Jumat. Itu yang kami takutkan. Kalau umat Islam subuhnya sudah seperti sholat Jumat, kami tidak akan pernah berani bergerak untuk menentang Islam. Tapi kalau subuhnya masih beberapa sab saja, sampai kapanpun Islam akan kumusuhi. Begitu kata Yahudi. Nah, berarti kita masih dimusuhin Yahudi nih ya. Tapi insya Allah orang-orang yang kuat imannya, yang kuat Islamnya, maka dia tetap istiqomah menjaga marwah keislamannya, menjaga kekuatan Islamnya. Yang tentu saja dalam hal ini mereka tak pernah luput untuk selalu bergerak memohon dan berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, nah, pagi ini saya akan angkat tentang masalah itu. Tentang muslim yang kuat, ya, mukmin yang kuat. Saya sadur dan saya ambil dan kutip dari kitab An-Nasa'i yang disusun dan dikaryakan oleh Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Ya, saudara, menjadi muslim mesti punya 3 komponen dasar. Kalau kita menjadi muslim, mesti punya 3 komponen dasar yang wajib kita penuhi. Kalau kita jadi muslim nggak ada komponen ini, atau salah satunya, maka kemusliman kita mesti dipertanyakan. Muslim pertama diikat dengan syariah. Yang kedua, muslim diikat dengan akidah. Yang ketiga, muslim diikat dengan akhlak. Syariah, akidah, dan akhlak. 3 komponen dasar yang mengikat pada diri seorang muslim. Dan tidak boleh memilih salah satunya. Muslim
terikat dengan syariah yang tertumpah dalam rukun Islam yang 5 itu. Dari mulai kita syahadat, salat, puasa, zakat, pergi haji ke Baitullah jika dalam kemampuan. Ini komponen syariah yang mesti dipenuhi oleh muslim. Ketika muslim sudah memenuhi komponen syariah ini, belum cukup, saudara. Karena komponen syariah ketika dilakukan oleh seorang muslim tanpa didukung dengan komponen yang kedua, maka komponen syariahnya itu sia-sia. Mesti diikat dengan akidah. Muslim mesti mengikat akidah. Ketika sudah syariah didapat, maka akidah mesti didapat pula. Akidah tertumpah dalam rukun iman. Ada 6 rukun iman. Dari mulai kita beriman kepada Allah, sampai kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah. 6. Jadi ada 6 rukun iman. Satu bentuk keyakinan yang dinyatakan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diimplementasikan, serta diwujudkan di dalam amaliyah, atau konsep perbuatan, itu namanya akidah. Mulut berbicara amantu billah, hati membenarkan, perilaku mewujudkan, itu namanya akidah. Ketika syariah dimiliki, akidah dimiliki, belum cukup. Maka sebagai penyempurna dari kemusliman kita, mesti diikat dengan akhlak. Akhlak merupakan wujud dari syariah dan akidah. Ketika seorang muslim sudah bersyariah secara benar dan berakidah secara benar, maka wujudnya adalah akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Maka ini bisa dibuktikan dan bisa dilihat. Ada orang sholatnya rajin, pergi haji bolak-balik Mekah, Madinah, Jakarta berulang-ulang. Tapi sama orang judes banget. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Sholatnya rajin, zikirnya rajin, umroh, haji bolak-balik, tapi kikirnya juga rajin. Ada nggak? Itu ditanyain tuh. Berarti ada satu komponen yang belum dipenuhi. Menyangkut akhlak. Kalau bahasa saya, akhlak itu nanti kaitannya dengan ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Kalau orang sudah berakhlakul karimah, maka ihsannya mantep gitu. Ihsannya itu mantep. Dia berpuasa, dia berzikir, dia sholat, dia benarkan semua dalam akidah itu. Lalu sebagai bentuk implementasinya adalah akhlakul karimah. Dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya dan zikirnya sebagai bentuk akhlaknya itu. Dia baik sama orang. Dia selalu tegur sapa dengan orang. Itu namanya akhlak. Kalau orang sudah penuhi 3 komponen ini, baru orang ini benar-benar merasakan lezatnya iman. Manisnya iman. Maka itu saudara yang dirahmati Allah, saya tanya dulu nih. Saudara selama ini udah benar merasain manisnya iman belum? Lezatnya iman. Udah. Saudara kan punya iman nih. Lezat gak rasanya? Lezat gak? Manis gak iman antum? Manis. Ya. Orang kalau 3 ini udah dia wujudkan, maka lezat iman itu luar biasa. Manis dia punya iman. Orang kalau sudah manis punya iman tuh, Masya Allah, luar biasa. Itu juga yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini tergolong sahih,
Bahkan ada satu riwayat menyebutkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis itu, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa fi riwayatin akhar wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Rawahul Muslim. Benar-benar akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman, manakala orang itu ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Kalau orang sudah ridho dengan tiga ini, komponen dasar tadi udah lengkap dimiliki, maka betul dia akan merasakan manisnya iman. Kita sering dengar nih kalimat ini nih, akidah ahlus sunnah. Sering dengar ya. Bahkan saya yakin antum juga pada hafal ya. Dulu waktu madrasah, yang pada sekolah madrasah mesti pada ngapal sebelum mulai belajar tuh ya. Ya betul nggak Ustaz Umar ya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ka'bati qiblata wa bil Qur'ani imam. Ini Ustaz Nunung nih guru. Nah, ngajarin ya Ustaz Nunung ya. Dulu waktu madrasah begitu Pak. Anak-anak kita tuh nggak tinggal akidah itu. Bahkan di ibu-ibu pengajian juga tuh masih banyak yang pakai itu. Ya, masih banyak. Nah, banyak yang baca akidah ahlus sunnah. Kita sering dengar itu, namun kita banyak yang belum paham konsep penjabaran tiga dasar itu tadi itu. Kalau kita udah paham betul-betul konsepnya, dan benar-benar bisa kita amalkan, di situ sebenarnya manisnya iman. Ketika kita berkomitmen raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Lalu bagaimana konsep keridhoannya? Ini di kitab ini dinukil saudara oleh Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Hadan. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan annahu man radiya billahi rabba. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, annahu man radiya billahi rabba, bahwasanya orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, maka konsekuensi dasar mereka itu adalah lizamahu ayyarda bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qada'ih. Bahwasanya orang itu mesti melazimkan an yardha, bahwasanya ia ridha bitadbirihi, dengan pengaturan Allah, wa ikhtiyarihi, dan pilihan Allah lahu baginya, wa bimurri qada'ih, dan menerima pahitnya. Jadi kalau Allah sudah tentukan ketentuannya, baik manis, pahit, getir, yang udah dipilihkan Allah buat kita, tuh kudu ridho. Jangan ngeluh. Itu namanya raditu billahi rabba. Ini lagi musim hujan, jangan ngeluh, hujan mulu dah. Tan musim panas, panas mulu dah. Katanya raditu billahi rabba. Allah udah tentuin tuh musim panas, musim hujan. Kalau posisi antum sekarang jadi tukang es, musim hujan mulu, jangan ngeluh. Kalau sudah raditu billah. Paham sampai di sini? Yang tukang bakso, tukang pangsit, jangan tawa di musim hujan, karena banyak orang yang pada pilih yang hangat-hangat kalau hujan, betul. Kalau orang sudah raditu billahi rabba,
apa yang diputuskan Allah, pahit getirnya, ya, susah senangnya, mesti ridho. Baru raditu billahi robba. Nah, COVID-19 sampai sekarang nih belum juga beres nih, ya. Sekarang kan kita nih udah masuk PPMK apa PPKM tuh? PPKM level 2 ya. Masih ini berjalan nih. PPKM level 2. Ya. PPKM tahu nggak singkatannya antum tuh? Pembatasan pemasukan mubaligh dan kiai. Gitu ya. Selama ini kan kiai kagak bisa keluar. Iya, baru-baru ini aja kan bisa keluar ya. Udah 2 tahun Pak tuh kiai mau balik dekem aja di rumah. Jadi dibatasi penghasilannya gitu. Iya. Udah level 2 nih, udah level 2. 2 tahun Pak COVID ini berjalan. Banyak saudara-saudara kita udah diambilin sama Allah. Ini sekarang tinggal sisanya doang nih. Ini sisanya saya, antum nih pada sisanya doang. Tinggal nunggu giliran nih. Tinggal nunggu giliran saudara. COVID-19 udah 2 tahun. Antum kira-kira ridho nggak nerimanya? Nah, ridho kagak ridho. Tuh tadi katanya raditu billahi robba. Fan wa ma asobakum min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena izin Allah. Allah udah putusin nih COVID sama kita. Lalu masa kita kagak ridho? Kita marah sama Allah. Antum belum raditu billahi robba kalau begitu. Ya. Belum raditu billahi robba. Tapi kalau orang sudah raditu billahi robba, apa yang diputuskan Allah, pahit getirnya, susah senangnya, mesti kita terima. Itu baru muslim, baru mukmin. Mudah-mudahan antum ridho ya. Mudah-mudahan ya antum ridho. Antum dah punya bini, ya punya bini nih. Bini antum nih udah berjalan, antum nikah 20 tahun, ada yang 25, ada yang 30 ya. Ya, dulu mah waktu masa-masa silaturahim kan ahlaknya belum ketahuan ya. Ahlak bini belum ketahuan, ahlak antum juga belum ketahuan. Udah jadi rumah tangga baru ketahuan. Bini antum judesnya bukan main. Ya, kalau antum pulang tuh merengut. Boro-boro nyeduin kopi. Yang ada antum selalu digentak-gentak mulu. Makanya banyak orang laki yang pada stroke karena digentak bini. Ya, digentak-gentak bini. Galak. Nah, ketika antum punya bini galak, judes, udahnya begitu jelek. Kira-kira antum terima nggak tuh? Kira-kira. Hah? Antum mau ganti nggak kira-kira yang begitu? Ya, bagaimana mau ganti orang udah ditentuin ya sama Allah. Kalau antum tuh hati antum raditu billahi robba, antum pasrah sama Allah. Ya Rabb, emang ini udah pilihan engkau, engkau takdirkan aku punya bini dia, ya aku terima ya Rabb. Nggak apa-apa dah. Jelek-jelek juga emang udah begini caranya kita dapat, nggak apa-apa. Dia judes sama saya juga nggak apa-apa ya Rob, terima. Dia nggak ngeluh, nggak lantas banding-banding, saudara. Kalau tahu begini mah ya, padahal mah dulu pacarannya gua sama Yuyun. Kalau gua nggak sama Yuyun mah nggak bakal begini nih. Sok tahu banget, nggak bakal begini. Padahal Allah udah tentuin yang begitu sama antum. Orang kalau udah raditu billahi robba, nggak bakal ngeluh, Pak. Dia terima aja. Perangai bini begitu, perangai anak dia terima. Tinggal dia pasrah aja sama Allah. Terus berjalan. Tuh, raditu billahi robba. Tuh, saudara ya. Nah, belum cukup sampai di situ, saudara.
wa ayyaqna'a bima qasamahu lahu minar rizqi. Kalau antum ridho Allah sebagai Tuhan, antum merasa cukup dan nggak pernah nolak rizki yang udah dibagiin nama Allah. Nggak nolak. Mau banyak, mau dikit, terima. Jauh dari sifat iri dengki sama orang. Kalau orang udah raditu billahi robba, jauh dari dengki, Pak. Apa yang dia dapat, dia syukurin aja. Itu namanya raditu billahi robba. Contoh-contoh, saya setiap hari ditentukan rezekinya sama Allah 10 juta. Saya ridho. Saya ridho sudah. Ya, ridho saya. Antum ditentukan rezeki sama Allah sehari 10.000. Ridho nggak? Ridho nggak? Raditu billahi robba. Ridho nggak? Ridho. Orang saya aja ridho, masa ente kagak ridho? Lu ngelihatnya gedenya sih lu ya. Ngelihatnya gedenya. Ridho, saudara. Jadi apa yang udah dibagiin sama Allah sedikit banyak ridho. Istri yang ridho Allah sebagai Tuhan, berapapun lakinya bawa pulang tuh duit, raditu billahi rabba. Dia terima. Dapat berapa bang? Ya cuman 10.000 neng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 10 juta sama alhamdulillah 10.000 itu sama. Kalau orang raditu billahi rabba. Sama Pak. Kalau orang udah raditu billahi rabba. Bini antum tuh udah raditu billahi rabba. Antum bawa duit 10.000 pulang. Dia nanya berapa bang? 10.000 rezeki kita nih neng. Alhamdulillah. Sambil senyum. Begitu sebulan kemudian bawa pulang lagi tuh duit. Berapa? 10 juta. Berapa bang dapatnya? 10 juta neng. Sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu raditu billahi rabba. Tapi kalau orang yang enggak raditu billahi rabba, bini yang enggak raditu billahi rabba, laki bawa pulang 10.000, apa dia bilang? Astagfirullah bang, mau makan apa 10.000 bang? Itu kagak raditu billahi robba yang begitu. Makanya bu, kalau jadi bini kudu raditu billahi robba dong bu. Mana ibu-ibu, ada nggak? Ada ya? Iya laki jangan diomelin mulu bu, kesian. Kesian. Lagi tukang ojek musim hujan. Nyari sewa susah banget. Baru dapat sewa satu, hujan gede banget, jas hujan bolong, mampir di emperan. Karena laki takut sama bini, ya Allah, baru punya duit segini, 10.000, udah sore nih waktunya pulang. Mana konsumen sewa belum juga ada yang datang, udah kedinginan tuh laki. Akhirnya karena sewa kagak ada, pulang juga deh tuh, hujan-hujanan, udah lepek. Sampai di rumah bini nanya, mana duitnya bang? Nih neng, cuman 10.000 udah kedinginan. 10.000. Mau makan apa 10.000 loh? Dari pagi sampai sore 10.000. Dia nggak tahu itu Allah udah takdirkan segitu. Anak lu mau makan apa 10.000? Belum kopi lu, belum rokok lu, 10.000. Tuh laki udah kedinginan, saudara. Udah panas dingin, orang mah gantiin baju ke apa ke diomelin, udahnya dingin dapat rezeki 10.000 diomelin, tuh laki gemeter. Dah lu buru-buru mandi dah, mandi nyuruh doang, bukan masakin air panas ke ya. Mandi itu laki pakai air dingin juga kedinginan. Udah pakai baju, pengen makan tuh laki, narik lagi, dapetin duit biar 50.000 nih hari. Anak lu besok bayaran. Tuh laki dingin-dingin pergi juga, saudara. Karena takut sama bini. Ya Allah. Udahnya dia pergi, dia ngemper lagi pak, nungguin sewa, hujan, mana perut kosong, tuh laki kesian banget. Ya Allah, tuh laki kesian banget. Lakinya si raditu billahi robba. Ya Allah, emang udah bagian saya yang begini ya. Biarin dah, bini saya biar judes-judes kayak apa itu bini saya.
yang emang engkau tentukan buat saya. Man kalau 3 hari lagi begini mati saya. Disiksa saudara itu sama bini. Ya Allah. Jadi jangan sampai begitu ya punya bini ya. Ya Pak. Bini Bapak begitu enggak? Kalau begitu tuker aja deh Pak, tuker. Saudara yang dirahmati Allah ya. Jadi raditu billahi robba itu penting saudara. Jadi dia nggak pernah ngeluh Pak, dapatnya berapapun karena Allah udah tentuin begitu gitu. Dan kalau orang udah raditu billahi robba nggak bakal suudzon nama Allah, enggak. Husnudon yang ada karena Allah yang mengatur semua itu, begitu. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi, saudara. Itu pernah ngomelin ulama-ulama. Ulama-ulama domelin sama dia, bukan domelin, saya ditegur. Salah satunya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah. Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Itu pernah ditegur sama Rabi'atul Adawiyah. Ketika berdoa terdengar oleh Rabi'ah doanya. Doanya Syekh Hasanul Basri ketika itu apa? Ya Rabb, ridhoi aku. Segala apa yang kukerjakan ridhoi aku ya Rabb. Berkahi aku, ridhoi aku. Karena aku hanya bisa meminta ridhamu. Kepada siapa kalau aku tidak meminta ridhamu ya Rabb. Didengar sama Rabi'atul Adawiyah. Kita kan sama kalau minta sama Allah kan supaya Allah ridho sama kita, begitu ya. Didengar sama Rabi'atul Adawiyah. Ya Syekh, sungguh mulia pembicaraanmu lewat doa kepada Allah. Bagus sekali. Kau minta ridhonya Allah. Supaya Allah ridho dengan apa yang kau kerjakan. Tapi sayang Syekh. Syekh pandai meminta dan menuntut ridhonya Allah. Tapi Syekh tidak pandai meridhoi atas apa yang sudah diputuskan sama Allah. Nunduk tuh. Syekh Hasanul Basri nunduk. Malu saudara. Selama ini emang begitu. Nggak ridho dengan apa yang diputusin sama Allah. Pandai menuntut ridhonya Allah supaya turunkan keridhoannya. Tapi kita nggak pandai menerima keputusan Allah. Nggak pernah ridho dengan apa yang diputusin sama Allah. Malu Pak, malu. Mau minta ridho doang sama Allah. Cuman kita nggak pandai menerima keputusan Allah. Nggak ridho dengan keputusan Allah. Tuh. Saudara saya tanya. Saudara kalau diputusin miskin nama Allah, ridho nggak? Nih lu pada takut miskin sih. Anak tanya sama antum nih, Allah mutusin antum nih miskin, ridho nggak? Komitmen, raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Maunya Allah antum miskin, ridho nggak? Berat banget lidah antum, gue bingung ya. Di sini aja antum lagi dites nih. Di situ aja udah berat. Saudara, jangan begitu. Kalau kita udah raditu billahi robba, jangan berat ngomong kita. Antum ditakdirkan Allah miskin. Dan itu maunya Allah antum miskin. Ridho nggak? Belum kompak ente ngomong. Belum kompak ente, masih setengah-setengah. Antum udah baca raditu billahi robba. Kalimat itu udah ada di hati antum. Allah maunya antum miskin. Dan Allah ridho sama antum. Antum jadi miskin. Kira-kira antum ridho nggak? Belum kompak juga, belum. Masih ada yang takut juga. Belum. Sekali lagi saya tanya nih. Ini lagi jajal iman nih Pak nih. Lagi jajal iman ya. Ya. Semua keputusan Allah yang punya. Kita udah ngomong raditu billahi robba. Udah masuk di hati kita raditu itu. Lalu Allah putusin sama antum miskin. Dan Allah ridho antum miskin. Kira-kira antum ridho nggak? Alhamdulillah di masjid Pak ini. Insya Allah langsung diijabah itu.
Saudara yang dirahmati Allah, ini penting Pak. Kita belajar begini ini penting. Ridho, kudunya. Kudu ridho, saudara. Saya, Allah takdirkan jadi manusia yang dikayakan nama Allah. Saya ridho. Gak pernah saya ngeluh Pak. Allah ridho dengan kekayaan saya, atau Allah meridhoi atas kekayaan saya, dan Allah ridho memberikan kekayaan kepada saya ridho. Itu namanya raditu billahi rabbah. Masa antum kagak ridho bagaimana sih? Ngeliatnya kaya mulu sih ente mah. Ya, kaya. Saudara, itu penting kita belajar yang begitu. Ini baru raditu billahi rabbah, belum beres nih. Pengajian begini enggak cukup 2-3 jam Pak. Yang bersingkatnya ada dah, saya ambil singkatnya aja, amantum. Ya, kudu ridho. Makanya ada hadits kursi. Ini hadits kursi nih, biar antum paham ya. Hadits kursi Allah yang ngomong melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Inna min ibadi man la yasluh illa al-faqru walau agnaituhu lapasadtu alaihi dina. Sesungguhnya ada sebagian manusia yang tidak kuberikan kekayaan, melainkan kemiskinan, dan aku ridho mereka jadi miskin. Kalau sekiranya aku kayakan dia, maka khawatir aku merusak agamanya. Dia miskin taat kepadaku, dia miskin berzikir kepadaku, dia miskin enggak sombong. Apa yang mau disombongin? Miskin. Miskin ridho, taat Allah, ridho dengan kemiskinan dia. Kalau sekiranya aku kayakan dia, aku khawatir merusak agamanya, dan dia jauh dariku. Sudah lebih bagus dia miskin menurut Allah. Ini kelompok nih. Sebagian. Ada lagi. Wa inna min ibadi man la yasluh illal ghina walau afqartuhu lapasadtu alaihi dina. Ada juga sebagian hamba-hambaku yang tidak kuberikan kemiskinan, melainkan kekayaan, dan aku ridho dia menjadi orang kaya. Udahnya kaya taat ibadah, udahnya kaya mau berzikir, udahnya kaya mau membantu perjuangan-perjuangan dakwah Islam, mau memberikan masjid, santunan, pesantren-pesantren, maka dia pantas kaya menurutku, kata Allah. Walau afqartuhu lapasadtu alaihi dina. Kalau sekiranya aku miskinkan dia, aku khawatir merusak agamanya, dan dia jauh dariku. Sudah lebih bagus dia kaya. Utsman ibnu Affan lebih bagus kaya menurut Allah. Abu Bakar lebih bagus kaya menurut Allah. Abdurrahman bin Auf lebih bagus kaya menurut Allah. Makanya Allah nggak miskinkan dia, karena kaya nggak sombong. Mau membantu perjuangan-perjuangan Islam. Tuh yang dimaksud kaya pantas menurut Allah. Saudara, kalau antum kena lempengan hadits kursi tadi tuh, ya, sebagiannya itu yang dimaksud Allah, antum tuh lebih bagus miskin menurut Allah. Kira-kira terima enggak? Masih berat juga kan antum? Oke, saya balik dah, lebih balik dah. Saya balik dah ya. Dari hadis tadi itu, Allah mantesin antum kaya. Antum dikasih kaya sama Allah. Pantes antum kaya, dan Allah ridho antum jadi kaya. Ridho nggak kira-kira? Ya lah, kompak banget ridho. Kalau kaya dari kompak banget. Dah, bener-bener antum ya. Kaya antum, mohon maaf, makan udah nggak bisa. Ya, adanya di kursi roda. Ya, makan udah nggak bisa, ada di kursi roda, tangan udah nggak bisa bergerak. Kalau kemana-mana didorong, mau makan ini, mau makan itu, susah, nggak boleh sama dokter. Mau begitu? Kaya tapi begitu mau? Tuh, oh enggak kan? Oh enggak juga nih. Insyaallah. Saya ditakdirkan miskin nama Allah. Badan saya sehat, kuat. Lalu saya rajin taat, rajin berzikir, miskin saya.
Allah ridho saya miskin, saya sehat walafiat, saya ridho. Karena antum kaya ditakdirkan Allah, man antum setruk gimana? Saudara itu masih ogah juga ya antum ya, masih ogah. Padahal saudara, masya Allah, semua itu nanti larinya ke Allah, Pak. Tuh Allah pengen ngelihat hamba-hambanya. Jangan kira orang yang udah raditu billahi robba nggak diuji semuanya, Pak, diuji. Ya, ini baru konsep raditu billahi robba, saudara. Belum cukup sampai di situ, saudara. Kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, wa ayyudawi ma'ala ta'atihi. Kalau dia ridho kepada Allah, lalu dia dawam dan tekun untuk taat kepada Allah. Tanda orang yang ridho kepada Allah, salah satunya dia tekun taat beribadah kepada Allah, wa yuhafidhu ala faraidih, dan dia menjaga segala apa yang dipardukan Allah Subhanahu wa taala, wa yajtaniba maharimahu, dan menjauhkan apa-apa yang diharamkan Allah untuknya, wa yakuna sabiran inda bala'ih, dan menjadi orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan musibah, dia sabar, syakiran li na'maihi, dan menjadi orang yang bersyukur akan nikmat-nikmatnya, muhibban liqaihi, dan menjadi orang yang cinta dan senang untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, senang berjumpa sama Allah melalui kematian. Itu tanda orang ridho sama Allah sebagai Tuhan. Nah, sekarang antum saya tanya, kira-kira antum senang nggak berjumpa sama Allah? Masih nggak kompak juga itu, takut mati. Ya. Senang nggak berjumpa sama Allah? Salah satu perjumpaan yang dimaksudkan di sini adalah al-maut. Orang yang senang berjumpa sama Allah, hakikatnya senang sama mati. Nah, saya tanya sama antum, senang mati nggak? Takut ente. Padahal orang beriman itu harus senang, Pak. Harus rindu, harus ngangenin sama mati itu, kudu dikangenin. Mati itu mesti dikangenin. Karena hakikatnya kita akan berjumpa dengan kekasih kita, yaitu Allah. Maka dalam Quran Allah disebutkan, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Jika engkau orang-orang beriman, rindukan olehmu kematian. Kalau kau orang beriman, rindui olehmu kematian. Mati itu kita kangenin, Pak. Itu orang beriman. Makanya antum beriman bukan? Hei, beriman bukan? Kalau antum ngaku beriman, mati kudu kangen. Antum kudu senang berjumpa sama Allah. Betul? Senang berjumpa sama Allah? Senang berjumpa sama Allah? Susah banget ngomong senang nanti. Senang berjumpa sama Allah? Senang melalui kematian berjumpanya? Alhamdulillah, di masjid, Pak, diijabah insya Allah. Pulang dari masjid insya Allah, ya siap-siap aja deh. Saudara yang dirahmati Allah tuh, muhibban liqa'ih, senang dia berjumpa dengan Allah. Kalau dia itu raditu billahi robba, radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kiflan. Dia itu pun ridho menjadikan Allah sebagai wakilnya, pelindungnya, dan juga penanggung semua hidupnya. Ridho. Jadi kalau kita udah serahkan Allah jadi penanggung hidup kita, pelindung kita, penetap kita, udah. Apa yang ditetapkan nama Allah ya sudah. Begitu, Pak, raditu billahi robba. Nggak ngeyel orangnya, nggak ngoyo. Kita mah kadang-kadang begitu, saudara. Pengennya yang enak-enak doang, maka belum tentu, Pak, yang kamu cintai itu adalah sesuatu yang baik, belum tentu. Dan sesuatu yang kamu benci juga belum tentu itu adalah baik buat kamu. Yang buruk buat kamu belum tentu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai, padahal itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Apa yang kamu benci itu bagus sebenarnya menurut Allah, tapi bagi kalian, kalian benci. Contohnya apa? Sakit. Sakit semua orang benci, Pak. Tapi itu bagus bagi Allah untuk kamu. Satu, orang sakit dalam Islam gugurin dosa. Siapapun umat Rasul yang diuji sakit sama Allah,
ketika dia sabar menerima sakit itu gugur dosa-dosanya. Bagus nggak? Makanya kalau orang yang banyak dosa sakit aja dah. Biar gugur dosanya. Gugur dosanya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sepanjang dia lamanya sakit, sabar, dosanya rontok, rahmat Allah turun sama dia. Tuh Pak. Makanya Nabi Ayub itu malu sama Allah. 17 tahun, dalam riwayat 19 tahun. Ya, 19 tahun diuji sakit Nabi Ayub. Bukan 17, 19. Ada riwayat mengatakan 17, tapi sahihnya 19. 19 tahun Nabi Ayub itu diuji sakit. Nabi Ayub, ya Allah, malu Pak sama Allah minta disembuhin tuh. Jibril datang, Ayub sudah cukup dah. Udah cukup, Allah udah ngelihat kesabaran antum. Allah pengen angkat penyakit antum. Jibril bilangin sama Allah, aku malu. Belum sebanding dengan nikmat yang selama ini Allah berikan kepada aku. Sampaikan nama Allah, aku masih kangen sama sakit ini. Masya Allah. Ayub, kangen sama sakit. Biarlah, gak apa-apa. Sudah cukup wahai Ayub. Tidak. Balik Jibril kepada Allah, ya Rabb, hambamu Ayub ngomong begitu. Sampaikan kepada hambaku Ayub, sudah cukup. Datang lagi, baru Ayub menerima. Makanya antum kalau raditu billahi robba, sakit nih, diperiksa sama dokter. Kata dokter, Pak, Bapak mau sembuh. Ini ada obat yang bisa menyembuhkan Bapak. Bapak raditu billahi robba. Dok, mohon maaf, kalau bisa lamain aja deh. Sakitnya jangan disembuhin dulu. Betul. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ikhtiar itu boleh, Pak, wajib itu ikhtiar, ya bagus. Tapi malu kita sama Allah. Karena gugurin dosa tadi orang-orang sakit tadi. Benar. Nabi Ayub punya bini, setianya cuma 7 tahun doang. Ya, punya bini begitu. Nabi Ayub diuji sakit Pak, dari mulai anaknya wafat, perusahaannya hancur tuh, ternaknya habis tuh karena maunya setan. Sampai sakit Pak, bininya seneng. Apa dalam hal ini ngerawat Ayub tuh 1 tahun, 2 tahun sabar. 7 tahun kagak sabar. Bini. Padahal bini, kata Nabi, istri ini, kalau dia ngerawat lakinya ikhlas karena Allah, sampai lakinya menjemput ajalnya, surga yang mana yang dia mau. Bini, ikhlas karena Allah. Ngerawat lakinya yang sakit. Kau bayangin Pak, 7 tahun ngerawat. Nabi Ayub 19 tahun kasih penyakit, baru 7 tahun. Ngeluh. Ngeluh bininya, Bang. Lu kan Nabi, Bang. Doa sama Allah dong, minta sembuh. Malu, Neng. Abang malu sama Allah. Udah deh, sabar aja. Kita ridoin aja deh. Pasrah, tawakal aja sama Allah. Berobat udah Pak, udah tawakal aja. Gua gak sabar Bang, ngerawat lu. Ini udah 7 tahun Bang, capek Pak. Kalau kata orang betul bilang tuh bini, gue pegel ngerawatin lu Bang. Pegel gue. Ya Allah, Nabi Ayub diomelin Pak, mulai deh tuh kejahatan istri terjadi. Nabi Ayub diomelin, kesana kemari segala macam. Ya Allah, kata Nabi Ayub, ya sudah, kalau kau tidak mau ngerawatku gak apa-apa. Biar diriku aja yang ngerawat sendiri. Gak lama kabur tuh bini, kabur. Ninggalin Ayub, ya Allah, punya bini begitu. Kita lagi sakit ditinggal Pak. Kira-kira kalau antum punya bini begitu bagaimana Pak? 7 tahun ngerawatin kita sakit kita 19 tahun. Pergi tuh bini, kabur Pak, gak sabar. Ya Allah, gitu 19 tahun sembuh. Cakep lagi tuh Ayub. Bagus lagi badannya, bagus, perusahaannya bangkit lagi, kaya lagi tuh Ayub. Pergi ke pasar pengen belanja, ketemu tuh mantan bininya. Bininya ngelirik. Bang, abang Ayub bukan? Ayub senyum. Iya, betul. Ya Allah, abang, udah cakep lagi abang. Abang, Neng mau balik ya bang? Kira-kira kalau antum kayak Ayub, nerima gak tuh bini gitu? Ayo saya tanya, terima gak? Ente apain? Paling antum bilang begini nih ya. Emang perempuan lu doang? Enak aja lu sakit. Ngerawat 7 tahun, 19 tahun gue sakit, ngerawat sendiri, lu tinggal pergi, sekarang lu mau balik lagi ketika gue sembuh. Enak aja, nehi, najis, tuh kata ente.
Kata ente. Tapi Nabi Ayub mah enggak Pak. Munajat dulu sama Allah, bagaimana nih ya Rob? Istri saya mau balik sama saya. Gimana? Nunggu wahyu turun. Apa kata Allah? Yup, boleh, terima. Sadarkan dia. Cuman gebuk dulu, gebuk. Itu kalau bahasa pikirnya apa tuh? Ustaz, kalau ada perempuan lari nih, bini, dia mau balik lagi rujuk sama kita nih, kita terima. Kemudian sebagai sebagai bentuk hukumannya tuh digebuk, Pak. Itu dalam fikih apa? Ada yang tahu nggak? Dalam fikih. Ente nggak pada paham bagaimana sih? Kalau bini kabur pengen balik lagi, kita terima karena kesalahan bini, maka sebelum terima dihukum dulu. Hukumnya hukum pukul dulu tuh, pukul. Namanya apa? Udah PR buat antum, PR itu. Ya, dipikih cari tuh. Ya, digebuk dulu Pak tuh bini, suruh Allah gebuk aja. Gebuknya jangan pakai balok, mati dia. Ya, digebuk isyarat gitu, terima tuh. Jadi lagi istri saleha, masya Allah. Tuh. Jadi tuh bini nggak raditu billahi robba, saudara. Kalau dia raditu billahi robba, tuh, makanya kalau orang sudah raditu billahi robba, kayak miskin sama bagi dia, sehat sakit sama bagi dia, karena Allah yang udah punya urusan. Gitu. Antum belum juga dapat jodoh sampai hari ini, duda ngejomblo lama, ya, duda lama nih, sabar, emang udah maunya Allah begitu, sabar. Hah? Gimana? Oh sebelah. Ya lama, sabar, ntar juga dapat kan gitu. Tawakal aja sama Allah. Iya. Ini antum sebutnya udah ada jodoh, pengen nambah lagi. Kasihan yang belum gitu. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Ini mohon maaf nih, ibu ada ibu ya. Bu, maaf ya Bu, maaf sekali Bu. Saya ngomong nih. Dari zaman Nabi Adam tuh sensus wanita diciptakan tuh jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dari zaman Nabi Adam itu. Makanya istri-istri Nabi itu semuanya rata-rata tuh banyak-banyak Pak. Nabi Sulaiman itu 300 istrinya Pak. Istrinya 300 istri. Nabi kita Muhammad 12. Ketika turun ayat pankihu motobalakum minan nisa, turun jadi 4. Nabi kita Muhammad. Ya, maka perempuan sekarang sensus aja nih tahun 2000 berapa nih 2021 ya, itu seluruh Indonesia itu ya, itu karena kasus angka perceraian gitu ya, dan juga gadis-gadis yang belum nikah dan janda-janda yang diputuskan oleh suaminya, itu untuk janda saja se-Indonesia itu sekitar kurang lebih 27 jutaan janda di Indonesia, sensusnya 27 juta, dibagi-bagi ya, Jakarta sekitar 600 ribuan, kemudian Jawa Barat yang banyak itu sekitar 3.000 janda itu di Jawa Barat gitu ya, Surabaya ada hampir 1.000 ya, kemudian Jogja banyak itu ya, apa gue baca sensus apalah. Gue baca sensus apalah. Saudara, iya, ya. Jadi saya kira saudara penting tuh yang begitu dipahami gitu ya. Nah, itu kesian. Jadi kalau ibu nggak kesian sama tuh teman-temannya kan ya, kasihan perempuan itu. Ya, tapi lagi-lagi bapak-bapak jangan macem-macem sama ibu ya, sama istri. Udah terima aja deh. Terima, jangan, kalau belum waktunya nambah jangan nambah deh. Ya kalau belum, kan ada syarat juga, poligami itu ada syaratnya saudara, jangan sembarang juga karena nafsu doang. Ya jangan. Jadi ada syaratnya. Udah terima aja deh bini satu di rumah, beresin. Itu juga nggak habis-habis. Ya, nggak habis-habis sudah, jangan pakai belagu-belagu. Kalau kata orang Betawi bilang jangan belagu-belagu, udah bini satu, rawat aja, udah rawat gitu ya. Insya Allah ada berkahnya gitu kalau antum bisa ngerawat tadi. Ya. Jadi begitu ya Jiasinnya. Nanti ke Jawa Barat Jiasinnya. Jiasin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, jadi itu baru raditu billahi robba. Wabil Islamnya belum, wabi Muhammadin nabinya juga belum, karena lama kita bahas ini. Ini juga raditu billahi robba juga belum tuntas, tapi saya akhiri aja deh.